kita masuk ke draw tool atau drawing tool. Jadi yang draw tool atau palette draw itu adalah yang sebelah kiri ini ya, ini namanya draw tool. Jadi toolbar yang fungsinya kita gunakan untuk menggambar. Alat gambar ini tuh nanti ya di draw tool ini. Tool yang pertama itu adalah line. Jadi line itu paling atas. Nah, kalau kita arahkan mouse ke tool yang paling atas, kemudian kita tahan, jangan diklik, nah itu namanya line. Nah, bagaimana cara membuat line? Caranya tinggal kita klik line, kemudian ini kan masih tanpa acuan, jadi kita tinggal mulai garisnya, kita mulai dari mana, nah, kemudian kita arahkan, mau kita buat mendatar kah, atau horizontal, vertikal, atau miring. Nah, seperti ini. Nah, untuk membuat garis lurus, kemarin di sebelum OSNet sudah saya jelaskan sedikit. Untuk membuat garis lurus itu kita bisa menggunakan ortho mode, yaitu dengan cara klik atau kita tekan F8 pada keyboard kita. Maka kalau ortho modenya aktif, kita hanya bisa membuat garis horizontal dan vertikal ya, sesuai sudut khusus ya, 0, 90, 180 dan 270. Jadi hanya bisa membuat garis lurus saja, tidak bisa membuat garis miring. Bisa kita membuat garis miring, tapi harus ada objeknya dulu. Misalnya saya demokan dulu cara membuat garis. Klik line, kemudian klik mulai ya, first pointnya di mana, kemudian kita kalau ada acuannya atau panjangnya atau dimensinya tinggal kita arahkan. Misalnya saya buat garis dengan panjang 100 sesuai satuan ukuran, ini masih default berarti ya 100 inci ya, karena belum saya atur tadi. Atau misalnya kita dengan mengetikkan koordinatnya add 100 x nya ya, kemudian y nya misalkan 25, enter, jadinya seperti ini ya. X nya panjangnya 100, y nya 25. Misalnya lagi add 200, y nya 100. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal mengarahkan garisnya akan kita buat kemana ya, tidak seribet sistem koordinat kemarin. Kalau untuk prakteknya itu, untuk AutoCAD itu lebih fleksibel ya, jadi kita tinggal garis yang akan kita buat itu kita arahkan kemana, kemudian kita ketikkan dimensinya, panjangnya, tingginya berapa, enter, itu sudah bisa membuat garis. Misalnya ke sini kita tidak perlu, kalau ke kiri kan kalau sesuai sumbu koordinat kemarin kan min, tapi untuk prakteknya kita tidak usah mengetikkan min, langsung ketikkan aja dimensinya berapa. Misalkan saya buat 250, sudah seperti ini ya. Kemudian di bawahnya, nah untuk membuat garis itu ada lagi selain line, itu kita bisa juga menggunakan polyline ya. Bedanya apa? Bedanya saya contohkan dulu. Ini kali persegi panjang ini kita buat dengan line, kemudian saya buat lagi polyline, persegi dengan polyline ya. Nah, baik line maupun polyline itu fungsinya sama untuk membuat garis ya. Nah, kalau perbedaannya, kalau line itu adalah garis sendiri ya, jadi satu berdiri sendiri garisnya, jadi terpisah ya, satu-satu.
Nah, kalau polyline dia jadi satu kesatuan, jadi satu segmen. Kalau line itu segmen-segmennya beda ya. Ini kan kalau kita arahkan ke garisnya, nah kelihatan kan ya. Nah, ini berarti segmennya berbeda-beda. Kalau kita membuat dengan polyline itu jadi satu segmen, jadi garis yang kita buat atau persegi yang kita buat itu jadi satu kesatuan. Nah, misalnya saya contohkan lagi dengan line ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan terdiri dari beberapa segmen. Nah, ya. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 segmen ya. Nah, kalau kita membuat dengan polyline itu dia jadi satu kesatuan. Nah, seperti ini. Kalau kita arahkan mouse ke bendanya, ke objeknya, dia jadi satu kesatuan. Jadi bedanya seperti itu. Kemudian kalau polyline bisa kita edit atau kita modifikasi. Kalau garis atau line itu tidak bisa kita modifikasi. Nah, untuk mengedit atau modifikasi polyline itu kita menggunakan perintah PE, enter, kemudian kita klik polyline-nya. Nah, kemudian muncul menu-menu yang ada di polyline edit. Ada close, ada join, ada width. Nah, misalkan saya SP-line atau nah, dia jadi seperti ini ya. Jadi kalau polyline itu kita bisa mengedit atau kita modifikasi seperti ini. Kalau line ya, kalau line ini tidak bisa kita edit atau kita rubah, kita modifikasi dengan perintah polyline edit atau pedit seperti halnya yang ini tadi ya. Kemudian tadi kan saya jelaskan kita menggunakan ortho mode. Kalau kita menggunakan atau mengaktifkan ortho mode, dia kan hanya atau kita hanya bisa membuat garis lurus saja ya, tidak bisa membuat garis miring. Nah, kita bisa membuat garis miring asalkan kita sudah ada atau kita sudah membuat benda ya. Contohnya seperti ini. Kalau kita menggunakan ortho mode kan tidak bisa miring ya. Nah, kita hanya horizontal dan vertikal saja, garis lurus saja. Nah, tapi kalau sudah ada benda yang kita buat sebelumnya, kita bisa membuat garis miring seperti ini. Jadi kita tinggal misalnya garis miringnya saya buat dari sini, kemudian saya klik di sini. Nah, seperti ini. Jadi bisa membuat garis miring asalkan sudah ada objek atau benda yang kita buat sebelumnya. Tapi kalau belum ada garis atau objek acuan ya tidak bisa kita buat garis miring. Jadi modenya hanya garis lurus saja ya. Untuk menonaktifkan ortho mode tinggal diklik atau kita tekan lagi F8, maka ortho modenya akan off ya, seperti itu. Nah, kalau ortho modenya off berarti kita bisa membuat garis miring seperti ini ya. Jadi tidak hanya garis lurus saja tapi bisa juga membuat garis miring. Nah, itu cara membuat garis, bisa membuat line dan polyline ya. Jadi saya simpulkan sedikit. Untuk membuat garis tadi kita tinggal klik line atau polyline, kemudian kita klik titik pertamanya di mana atau titik mulainya di mana, baru kita ketikkan dimensinya berapa ya. Kalau ada acuannya berarti kita tinggal mengetik di keyboard kita besarnya acuan atau besarnya dimensinya berapa ya. Atau kita juga bisa menggunakan polar kayak kemarin, jadi panjangnya berapa, dimensinya berapa, dengan sudut kemiringannya berapa derajat. Masih ingat kemarin sistem koordinat polar kan, cara membuatnya gimana? Yang lupa bisa dibuka lagi ya.
Kemudian selanjutnya di bawahnya line itu ada construction line, atau kalau kita mau ketikkan perintahnya di command line, kita ketik aja x line enter ya. Construction line itu adalah garis konstruksi yang panjangnya tak terhingga, jadi ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah ataupun miring, panjangnya tak terhingga. Ini biasanya kita gunakan untuk garis bantu. Jadi misalkan saya buat x line, misalkan acuannya di sini, nah, tinggal ini. Kalau mau mengaktifkan ortho mode berarti hanya bisa membuat garis lurus saja, horizontal maupun vertikal ya, seperti ini. Atau misalnya ortho modenya off, kita bisa juga atur kemiringannya. Misalkan dari sini saya buat add 100, tapi 100 itu nanti hasilnya tetap tak terhingga ya. Kalau kita ketikkan 100, 10, 1, 0,1 atau 10.000, hasilnya nanti tetap garisnya tak terhingga. Anda kurang dari, misalnya kemiringannya akan saya buat 25, enter. Nah, berarti 25 tadi 25 derajat, jadi ini 25 derajat. Saya contohkan lagi. X line atau construction line sama acuannya di sini. Saya buat add 10 dengan kemiringannya 315 derajat misalkan, enter. Nah, jadi garis yang ini. Nah, itu untuk X line atau construction line, jadi garis konstruksi yang panjangnya tak terhingga ke kedua sisinya ya, seperti itu. Selanjutnya di bawahnya polyline itu ada polygon ya. Polygon bukan sepeda ya, nanti dikiranya polygon sepeda polygon. Nah, polygon itu adalah segi banyak yang beraturan ya. Nah, untuk membuat polygon itu ada dua metode, yaitu inscribe in circle dan circumscribe about circle. Nah, itu maksudnya apa, saya jelaskan. Saya buat poligonnya seperti ini ya. Yang inscribe itu yang di dalam lingkaran, yang circumscribe about circle itu yang ada di luar lingkaran. Jadi poligonnya yang satunya yang inscribe itu di dalam lingkaran, yang circumscribe itu di luar lingkaran, seperti ini jadinya. Saya buatkan lingkaran dulu, diameternya atau radiusnya 50. Ini untuk membuat poligon kita tidak harus membuat lingkaran dulu ya, tapi ini biar kalian bisa jelas hasilnya nanti. Nah, saya buat lingkaran bantu, jadi poligon. Kemudian kita baca, kalau kita sudah klik poligon atau kita klik tool poligon yang ada di sini, kemudian kita baca di command line ya. Jadi gini, selalunya di AutoCAD itu sebenarnya walaupun kita tidak pernah menggunakan atau tidak pernah mengoperasikan atau tidak tahu sama sekali, nul bodol ya, sebenarnya ada guide, ada panduan yang ada di command line. Jadi semua perintah ya, semua perintah yang kita klik atau apapun yang kita lakukan yang ada di AutoCAD itu semuanya akan tampil di sini. Jadi panduannya ada di sini. Langkah selanjutnya apa itu kita baca di command line sini ya. Contohnya kita membuat poligon ini tadi, di command line kan ditanyakan polygon enter number of side. Jadi yang poligon yang akan kita buat itu akan kita buat berapa sisi. Nah, misalnya saya buat 5 ya, ketik 5 di keyboard, kemudian enter. Kemudian di bawah ditanyakan lagi specific center of polygon ya. Poligonnya akan kita taruh atau center pointnya di mana. Nah, center pointnya saya buat di centernya lingkaran, klik.
Kemudian ditanyakan lagi, enter an option inscribe in circle atau circumscribe about circle. Kita coba yang pertama dulu, inscribe. Kemudian ditanyakan lagi specify radius of circle. Jadi apa namanya, poligonnya akan kita buat ukurannya berapa ya, radiusnya berapa. Karena lingkarannya tadi 50, sekarang saya samakan poligonnya juga 50. Kita ketik 50, kemudian enter. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi poligon yang kita buat itu ada di dalam lingkaran, inscribe about circle ya, atau inscribe in circle. Klik satu lagi, klik contoh lagi, saya contohkan lagi. Poligon saya contohkan 6 sekarang, senternya di sini, circumscribe about circle sama radiusnya 50. Nah, yang ini jadinya kan di luar. Kalau yang inscribe itu di dalam lingkaran, yang circumscribe itu di luar lingkaran. Atau kata lainnya, dengan kata lain, maka inscribe itu adalah radiusnya itu dari titik center ke sudut-sudutnya ya, ke sudut-sudutnya. Kalau yang circumscribe itu poligon yang kita buat itu dari titik tengahnya ke titik atau ke sisinya ya, jarak dari titik pusat ya ke sisi-sisi poligon ya, seperti ini. Yang sisinya kita rubah, acuannya tetap sama, poligon, klik, kemudian sekarang saya buat 7 misalkan, enter, klik center pointnya, kemudian kita pilih yang inscribe in circle, jadi di dalam lingkaran. Kalau kita mau menarik-narik seperti ini juga bisa, tapi karena ukurannya sudah jelas, maka kita biar hasilnya pas presisi, kita ketik saja ukurannya berapa, 50, enter. Nah, jadi kalau inscribe itu di dalam, dengan kata lain dari titik atau dari center pointnya, titik tengahnya ke sudut-sudutnya ya. Kalau yang circumscribe sama, sekarang saya buat 8, enter, circumscribe sama 50, enter. Nah, kalau yang circumscribe itu dari titik tengah ke sisinya ya, dari sisinya. Jadi poligonnya dibuat dari titik tengah ke sisi-sisinya. Kemudian di bawahnya poligon itu ada rectangle ya, rectangle, atau kalau kita mau mengetikkan perintah di command line, rectang, atau kalau kita mau pakai shortcut berarti REC, rect ya. Nah, rectangle ini kita buat untuk membuat kotak, atau bisa bujur sangkar, bisa persegi panjang. Nah, kalau tanpa acuan ya bisa langsung klik seperti ini ya, specify first corner point, titik pojok pertama, kemudian pojok terakhir. Atau kita kalau misalnya ada ukurannya atau dimensinya jelas yang akan kita buat sudah ditentukan, bisa kita klik misalnya di sini add 200,150. Nah, seperti ini. Jadi panjangnya 100, kemudian tingginya 150 ya. Kita misalnya mau membuat bujur sangkar, rect atau REC sini misalnya add 150,150. Nah, kalau bujur sangkar seperti ini. Nah, selain rectangle itu, selain kita hasilnya kotak seperti ini, bisa juga kita buat dengan kotaknya lengkung atau kotaknya solid ya, chamfer
yang solid itu namanya chamfer, yang lengkung, sudut-sudutnya lengkung itu namanya fillet. Rek di bagian bawah ini kan ada chamfer, fillet sampai width. Nah, kita coba dulu chamfer, berarti kita cukup mengetikkan huruf kapital atau huruf besarnya saja ya. Kalau chamfer berarti ya C, elevation berarti ya E, fillet berarti yang F, thickness berarti T, width berarti yang W. Jadi cukup kita ketikkan huruf besarnya saja. Saya pilih C, enter. Kemudian ditanyakan specify first chamfer distance for rectangle, jaraknya berapa. Jaraknya saya buat misalnya 15, enter. Specify second chamfer, ya spesifik yang kedua, chamfer yang kedua saya buat 25, enter. Kemudian saya buat di sini misalnya klik sekali, kemudian saya buat ukuran rectangle-nya 75,47. Nah, jadi seperti ini ya. Saya hapus atau saya buat lagi yang chamfer sama chamfer C, enter. Yang pertama berapa, 7,5, 7,5, enter. Chamfer yang kedua 11 misalkan, enter, tanpa ukuran. Nah, seperti ini. Jadi yang 11, yang 7,5 itu adalah yang dari bawah ke atas ya, dari sini ke sini. Nah, ini 7,5 dibulatkan jadi 8. Kalau yang dari sini ke sini, nah ini 11 kan tadi ya, 11. Ini keliru nariknya lah ya, harusnya dari sini. Nah, chamfer yang pertama 7,5, yang kedua adalah 11 ya, seperti ini. Jadi cara membuatnya seperti itu, rectangle dengan mode atau metode chamfer. Chamfer yang pertama tadi panjangnya, tingginya 7,5, chamfer yang kedua 11 ya. Ini 11, ini 7,5. Ini yang mode chamfer. Sekarang kita coba yang fillet. Fillet berarti kita tekan F ya, F, enter. Misalnya saya buat melengkungnya 25 tanpa acuan. Nah, seperti ini kalau tanpa acuan. Kalau misalnya saya cek ya, radiusnya 25 tadi ya. Nah, ini 25. Kalau dengan acuan saya coba rectangle, F, enter. Sekarang saya buat 17, kemudian acuannya misalnya saya buat rectangle-nya 75,50. Nah, seperti ini ya, 75 panjangnya, tingginya 50, sedangkan titik lengkungnya atau sudut lengkungnya 17 ya. Kemudian untuk yang rectangle yang metode elevation dan fillet dan thickness itu tidak bisa terlihat sini ya kan, untuk gambar 2D, tapi akan terlihat di isometrik ya. Jadi kita lewati aja. Kemudian yang width itu adalah untuk ketebalan. Jadi kalau kita ubah ketebalannya, baru kita pilih W, enter. Defaultnya 0 ya, misalnya saya ganti 1. Kita coba, dia akan lebih tebal seperti ini ya. Kemudian untuk rectangle yang lain saya demokan atau saya contohkan, misalnya rectangle, klik titik atau pojok pertamanya di sini,
Kemudian saya pilih rotasi berarti R, enter. Nah, saya rotasi berapa derajat ini? Saya rotasi misalkan menjadi 25 derajat. Kemudian jarak pojok-pojoknya 50 ya, 50,45. Nah, jadinya seperti ini. Jadi yang tadi itu jarak dari sini pojok ini ke pojok sini 50, kemudian pojok sini dengan pojok sini lewat sini 45 ya, betul kan ya tadi. Kemudian sudutnya tadi misalnya saya buat dulu dari sini untuk mengetahui sudutnya ya, untuk mengukur sudutnya. Sini betul enggak sudutnya, misalnya saya 200, berapa tadi, 25 ya. Oh kok buat garis ya. Kita kan mau mengukur sudutnya. Jadi dari sini misalnya nggak usah banyak-banyak, 25, sudutnya tik 25 derajat. Nah, kita cek betul enggak sudutnya. Nah, ini 25 derajat ya. Jadi rektangle yang kita buat tadi miringnya 25 derajat dengan jarak dari pojok sini ya, pojok ini ke sininya 50, kemudian dari pojok sini ke sini 45 dengan miringan 25 derajat. Nah, kemudian selanjutnya ars ya. Ars itu untuk membuat busur ya, membuat busur. Jadi caranya klik ars, kemudian klik mulainya, busurnya mau kita mulai dari mana. Kemudian di bawah ada pilihan center dan end, kita pilih center ya. Centernya misalkan di sini. Nah, sini baru kita tarik busurnya, seret. Nah, gini. Jadi langsung saya ulangi, adds. Misalnya saya mulai dari sini, kemudian senternya di mana? Senternya saya tentukan di sini, baru kita tarik ke sana. Sreng. Bingung enggak? Kalau bingung ya, tak buatkan garis acuan aja dulu 75 acuannya. Saya ulangi, adds. Misalnya saya mulai dari sini, kemudian saya pilih C, ketik C, enter. Senternya di mana? Senternya pakai center ini, baru kita tarik ke sini ya. Jadi kalau mau menutup atas berarti mulainya dari sini ya, adds, mulainya dari sini, center atau ketik C, mulainya dari sini. Nah, jadi busur itu untuk membuat busur. Selanjutnya setelah adds, kemudian di bawahnya ada circle ya. Nah, circle ini adalah untuk membuat lingkaran. Klik circle atau ketikkan circle, enter di command line. Misalnya saya buat center point-nya di sini, baru kita tentukan, bisa diklik, bisa diketik ukurannya berapa, misalkan 25. Nah, berarti lingkaran ini ukurannya 25, dan secara default
Kalau kita nggak mengubah apapun, 25 yang kita ketikkan ini ukurannya tadi 25 itu adalah R-nya atau jari-jarinya. Bagaimana kalau yang akan kita buat diameter? Ya, berarti caranya klik circle, misalkan lurusnya ini, kemudian kita tentukan titik center pointnya di mana. Nah, di bawah itu ada menu diameter atau opsi diameter, kita pilih aja D, ketik D, enter, kemudian kita ketik 25. Nah, jadi sama-sama ukurannya 25, yang ini 25, yang ini barusan kita buat ini juga 25 sama, tapi yang di sini adalah 25 itu adalah R-nya atau jari-jarinya, yang ini adalah diameter. Nah, dipahami dulu itu. Kemudian selain mode radius dan diameter, kita juga bisa menggunakan metode 3P, 2P atau TTR. 3P itu adalah 3 poin, 2P itulah 2 poin, TTR itu adalah tantan radius. Tantan radius itu apa? Tantan radius itu adalah membuat lingkaran di antara dua lingkaran. Caranya saya ulang, saya demokan. Circle TTR, kita ketik TTR, enter, kemudian kita pilih lingkaran pertama, kemudian ini lingkarannya kedua, kemudian ukurannya berapa, misalkan saya buat 75, enter. Terlalu besar, nggak kelihatan ya. Baik, saya ulangi biar kelihatan. Klik circle, ketik TTR, enter, lingkaran yang pertama, lingkaran yang kedua 25. Nah, sama 25 radiusnya berarti ya. Jadi dia lingkaran yang kita buat itu akan otomatis menyesuaikan di antara dua lingkaran ini. Kita coba sekali lagi. Send circle, ketik TTR, enter. Yang ini circle pertama, circle kedua, ukurannya ditentukan. Misalkan saya buat 35. Nah, otomatis dia akan menyesuaikan di antara dua lingkaran ini. Dua lingkaran acuan ini tadi ya. Ini tadi memotong ini karena tidak kita buat sebagai acuan. Acuannya tadi kan ini dengan ini. Nah, bagaimana yang 3P dan 2P? Ya, hampir sama caranya. Klik circle, ketik 3P. 3P berarti 3 poin ya. Misalkan yang poin pertama ini 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Ini untuk yang 3 poin. Nah, untuk yang 2 poin, circle, ketik 2P, enter. 2 poin yang mana? Misalkan antara ini dengan ini. Nah, seperti itu untuk membuat circle atau membuat lingkaran. Selanjutnya di bawah circle itu adalah revision cloud ya, awan revisi. Jadi itu cara membuatnya. Klik revision cloud, kemudian misalnya kan ada beberapa pilihan ya. Kalau langsung ya tanpa pilihan itu langsung seperti ini. Tapi kalau kita ingin menggunakan pilihan ya dipilih yang di bawahnya tadi, kayak arch berarti busur, A, enter. Spesifik minimum length, panjang minimumnya misalnya 5, maksimalnya 7,5. Start nih misalkan di sini, ya udah gini aja ya. Nah, udah seperti itu. Kemudian objek, objek berarti O, enter. Jadi objek akan kita jadikan awan revisi, misalkan yang ini
Nah, otomatis dia akan jadi awan revisi no untuk mempertahankan atau untuk membalik ya. Kalau mau hasilnya yang dibalik berarti kita coba oh maaf, revision cloud objeknya yang mana, yang ini misalkan. Kalau kita pilih yes berarti dia dibalik, reverse. Nah, ini. Nah, yang lain nanti dicoba sendiri. Selanjutnya spline atau SPL. Nah, sebelum buat SPL saya buat poin dulu. Poin itu titik. Nah, kalau kita buat titik seperti ini, kan nggak kelihatan ya. Ini saya sudah membuat titik tapi nggak kelihatan. Kalau kita klik, nah ini kan ada, kan. Kita rubah dulu format atau tipe poin atau tidaknya, poin stylenya. Saya rubah jadi ini misalkan. Nah, saya sudah buat seperti ini. Nah, kembali ke itu poin atau titik ya. Cara merubah poin stylenya seperti itu, tipe titiknya atau style titiknya. Kembali ke spline atau SPL atau SPL. Nah, secara default metode spline atau SPL itu adalah fit ya. Kita coba spline, kita pilih metode M, enter, kita pilih yang fit, kemudian kita pilih dari titik-titik yang sudah kita buat seperti ini. Nah, fit itu hasilnya seperti ini. Kalau sudah enter ya, kemudian saya ulangi biar tahu bedanya. Metodenya yang CV ya, kita pilih CV ini. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau fit dia melewati ya, jadi melewati titik-titik yang sudah kita tentukan. Kalau yang CV dia menyesuaikan atau tidak melewati atau menyesuaikan di antara titik-titiknya ya. Kalau tanpa acuan ya sudah seperti ini. Nah, tinggal kita atur spline-nya ya, seperti ini. Kalau sudah enter, nah itu untuk spline. Selanjutnya ellipse ya. Ellipse itu hampir sama dengan circle ya, sama-sama untuk membuat lingkaran. Kalau persamaannya sama-sama bentuk bulatan ya. Kalau lingkaran kan jarak dari pusat ke rusuk selalu sama ya. Nah, kalau elip itu jarak dari pusat ke rusuknya tidak sama ya. Kalau sama berarti kan jadinya lingkaran, makanya jaraknya atau jarak dari pusat ke rusuknya tidak sama. Atau kalau dengan bahasa lain, elip itu mempunyai dua aksis yang tidak sama ya. Cara membuatnya bagaimana? Ini klik ellipse, kemudian ini ada dua metode ya, ada add sama center. Kita coba yang center dulu, berarti kita pilih C, center. Misalnya saya centernya di sini. Nah, kemudian kita tentukan misalnya di sini. Nah, ini aksisnya, panjangnya sudah kita tentukan. Sekarang tingginya. Nah, tingginya ini kan bisa seperti ini atau bisa seperti ini, tergantung dari kebutuhan yang akan kita pakai nantinya ya. Nanti menyesuaikan kebutuhannya. Kemudian untuk yang metode ars berarti busur elip ya. Nah, ini
elips, pilih A, kemudian kita tentukan aksisnya, kedua aksisnya ini sama ini, satu aksisnya yang ini, kemudian kita tentukan sudutnya ya. Sudut pertamanya misalkan saya dari sini ke sini, nah, seperti itu. Jadi sudutnya melawan jarum jam ya, seperti itu untuk yang ellipse arch. Nah, ellipse arch itu hampir sama dengan ini ya, sama ya. Jadi yang ini nanti penjelasannya sama. Jadi kita tentukan dulu aksis pertamanya, kemudian aksis keduanya, baru kita tentukan sudutnya dari mana ke mana, melawan jarum jam. Bisa misalkan dari sini atau dari sini sudut pertamanya ke sini, bisa juga ya, misalnya dari sini ke sini. Nah, ini itu untuk ellipse arch. Selanjutnya untuk insert block, make block ya, itu kita lewati dulu, nanti sambil jalan saja. Kemudian poin tadi sudah ya, untuk membuat titik shortcutnya PO enter poin ya. Jadi PO itu poin atau membuat titik. Untuk merubah format atau style, point stylenya juga sudah tadi. Kemudian heads, nah head itu untuk membuat arsir ya. Jadi untuk membuat arsir itu kita bisa menggunakan head. Nah, syaratnya untuk head itu adalah benda yang akan kita arsir itu adalah area yang tertutup atau bidang yang tertutup seperti ini. Kalau misalkan bendanya terbuka seperti ini, tidak tertutup, maka kita tidak bisa mengarsir. Jadi syaratnya harus benda atau ruang yang tertutup seperti ini. Nah, kita coba, kita demokan untuk membuat arsir. Klik head ya, klik head. Nah ini ya, kemudian nah, menu head and gradient, gradiasi. Nah di sini ada dua tab, ada menu arsir, head dan gradasi ya. Head dulu. Untuk membuat arsiran kita tentukan dulu area atau daerah mana yang akan kita arsir dengan cara klik add pick point ya. Jadi add pick point ini untuk memilih area atau daerah yang akan kita arsir. Misalkan yang kita arsir yang sini, kalau sudah enter atau spasi, kemudian tipe, pattern, color, swatch. Nah ini bisa kita pilih, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Biarkan aja swatchnya, misalkan biarkan yang ini juga. Kemudian ini ada angle, sudut, jadi kita preview dulu ya. Nah kan kecil sekali ya, nggak kelihatan ya, kalau kita zoom baru kelihatan. Nah kalau seperti ini kondisinya, diklik escape di keyboard, kemudian kita rubah scale-nya, misalnya kita ganti 20 preview. Nah, terlalu besar ya, 20 terlalu besar, klik, kita tekan escape lagi, misalkan kita buat 7 preview. Nah, segini sesuai kebutuhan ya. Kalau sudah ya, kalau sudah cocok atau sudah pas ya sudah. Kemudian angle ini untuk apa namanya, sudut kemiringan ya, misalkan kita buat 25, hasilnya seperti apa. Nah dia miring ya, nah dia akan miring. Kita kembalikan atau kita hapus preview atau 0 ya, preview. Nah dia kembali ke asalnya tadi, escape. Untuk head origin
ini mulai dimulainya ini ya, arsiran itu kita mulai dari titik yang mana, misalkan dari titik yang sini. Nah, preview, nah, dia mulainya dari sini ya. Ini enggak terlalu kelihatan apa namanya, tidak terlalu kelihatan hasilnya. Kalau kita rubah jadi apa namanya, patternnya mungkin nanti berubah ya. Yang ini silahkan dirubah atau swatchnya dirubah, nanti kan kelihatan perubahannya ya, seperti ini ya. Atau rubah, ini harus pilih satu-satu soalnya nggak kelihatan ya, kalau nggak sering dipakai ya nggak hafal ini. Nah seperti ini, shot. Itu tadi aja ya. Ini scale-nya nggak terlalu besar mungkin ya, kita rubah. Nah kalau kebesarannya 0,01, oh nggak kelihatan, terlalu kecil. 1 coba, nah terlalu besar 0,2. nah seperti itu ya. Ini untuk arsir. Nah untuk gradien breakpoint, misalkan saya buat sini, enter, satu warna atau dua warna ya, terserah, nanti bisa dicoba sendiri ya, review. Nah seperti ini. Jadi karena saya tadi menu headnya belum keluar, maka di sini tadi juga ikut berubah ya. Jadi kalau arsir atau warnanya berbeda-beda ya harus di setting satu persatu ya. Kalau di setting bareng seperti ini pasti semuanya jadi satu sama, settingannya ada di sama, nggak bisa berubah ya. Padahal yang ini tadi kan kita setting ini kan, nah, enter, kita buat ini tadi ya. Ya kalau sudah, atau ini di pick dulu misalnya dari sini mulainya, nah dari sini escape. Kalau sudah di OK, kalau mau membatalkan di cancel ya. Kalau sudah sesuai dengan harapan dengan pekerjaan kita ya, atau dengan tugas kita, klik OK. Saya cancel aja, nggak jadi ya. Nah itu tadi untuk membuat arsir dan warna gradien, warna gradasi. Setelah head, ini ada gradien sama dengan yang tadi ya, sama menunya. Kemudian region ini kita lewati dulu, tabel juga kita lewati dulu, multiline text dan add selected. Nah kita ke multiline text, tabelnya kita lewati dulu sambil jalan. Nanti untuk multiline text itu untuk membuat teks ya. Caranya klik, jangan dilepas ya, klik dan drag ya, klik kemudian digeser mouse-nya, baru kita klik lagi. Ini latihan teks. Nah teksnya itu seperti ini. Setelah default itu kecil sekali ya. Nah kalau kita zoom baru kelihatan. Kalau defaultnya seperti ini kecil sekali. Untuk kembali ke menu teks, klik 2 kali ya teksnya, memperbesar. Di sini menunya mungkin ada ukuran, misalkan 10, enter. Nah seperti ini. Kemudian kalau di sini mau dikasih simbol degree dan yang lain-lainnya, nah plus minus,
Nah, nanti dicoba sendiri ya. Kalau sudah oke. Nah, kurang besar juga tambah besarkan lagi ya. 25 oke. Nah, kalau kurang besar ya kan menyesuaikan ya, menyesuaikan kebutuhan kita besarnya teks berapa. Kalau sudah ya gitu oke. Kalau masih belum sesuai kita klik 2 kali lagi. Itu untuk multi line text, jadi untuk membuat teks. Untuk draw tool sudah selesai ya. Nanti saya lanjutkan ke modify tool dan tambahan-tambahan lagi. Kalau yang menu-menu yang nggak ada di sini kayak explode ya, kemudian measure dan lain sebagainya.